Kebiasaan itu kuat, tetapi halus. Mereka dapat muncul di luar kesadaran kita, atau dapat dengan sengaja dirancang. Mereka sering terjadi tanpa izin kita, tetapi dapat dibentuk kembali dengan mengutak-atik bagian-bagiannya. Mereka membentuk kehidupan kita jauh lebih dari yang kita sadari. Mereka begitu kuat. Namun, pada kenyataannya, mereka menyebabkan otak kita melekat pada mereka dengan mengesampingkan semua yang lain, termasuk akal sehat. Hai, sebelum kita masuk pada pembahasan di video kali ini, kami akan ngejelasin bagaimana sih cara membiasakan diri menjadi contoh. Makanya yuk tonton video ini sampai habis supaya kamu dapetin keseluruhan insight-nya. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke bagaimana cara membangun dan mempertahankan kebiasaan baik dalam diri supaya kita bisa jadi contoh, kita bisa belajar dulu nih soal kenapa sih bikin kebiasaan yang konsisten itu penting. Hal yang pertama perlu diperhatikan adalah membuat kebiasaan yang konsisten itu adalah kunci dalam mencapai expertise dalam suatu hal. Yang kedua, kebiasaan yang konsisten itu juga bisa membuat seseorang punya hidup yang teratur yang dampaknya bisa memanfaatkan waktu dan energi yang efisien. Dan yang terakhir, kebiasaan bisa mengubah identitas diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan itu? Ya, kebiasaan itu dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Akibat dari kebiasaan adalah kehidupan yang baik atau sebaliknya. Jika kebiasaan yang dilakukan adalah hal-hal yang baik atau mengarah kepada kebaikan, maka kehidupan yang terjadi adalah kehidupan yang baik atau kesejahteraannya dalam hidup. Sebaliknya, apabila kebiasaan yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk atau mengarah kepada keburukan, maka kehidupan yang didapatkan adalah kehidupan yang buruk atau mungkin penderitaan dalam hidup. Jika kita berbicara tentang sikap, maka yang pertama terlintas adalah diri kita sendiri. Sikap, karakter, atau bahasa modernnya attitude adalah tindakan reaktif yang dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Sebagai seorang makhluk sosial yang dikaruniai akal dan budi, tentunya kita harus memiliki sikap dan karakter yang baik. Nah, sikap apa sih yang harus kita miliki? Apalagi jika kita sudah terjun ke dunia masyarakat. Tapi bukan hanya di lingkungan masyarakat loh, sikap ini juga harus diterapkan saat bersosialisasi dengan orang lain. Nah, terus bagaimana cara kita menunjukkan nilai-nilai positif dalam diri kita kepada orang lain? Berikut penjelasannya. Jujur, menurut Robbins, kepemimpinan adalah kepercayaan, karena mustahil memimpin orang yang tidak percaya dengan kepemimpinan Anda. Kejujuran tidak saja menjadikan proses komunikasi menjadi efektif, tetapi juga mampu menciptakan pemahaman yang baik antara komunikan dengan komunikator. Pesan yang dilandasi kejujuran mengarahkan komunikasi terhindar dari distorsi, terlebih jika momentum komunikasi itu terjadi dalam dunia pendidikan. Nilai kejujuran mutlak harus dipenuhi. Pendidikan tidak hanya menciptakan tamatan yang pintar, tetapi juga harus jujur. Orang pintar belum tentu jujur, begitu pula sebaliknya, orang jujur belum tentu pintar. Kejujuran menyeratkan ketidakbohongan. Orang jujur berarti tidak pernah dusta, tetapi orang yang paling jujur sekalipun pasti pernah melakukan kebohongan. Namun dilakukan dalam keadaan darurat dan untuk kebaikan. Memiliki sifat jujur adalah salah satu contoh kepemimpinan yang baik. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Kejujuran adalah modal utama dan contoh dari seorang pemimpin yang baik. Memandang ke depan atau visi. Setiap pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan memandang ke depan, yaitu kemampuan pemimpin melihat ke depan untuk menetapkan atau memilih tujuan organisasi. Seorang pemimpin diharapkan mampu berorientasi yang baik untuk menuju ke masa yang akan datang. Jadi, jelaslah bahwa pemimpin harus tahu kemana mereka akan pergi, membawa organisasi jika mereka berharap orang lain bersedia bergabung dalam menjalankan organisasi. Pemimpin yang selalu memandang sesuatu jauh ke depan atau berpandangan jangka panjang disebut dengan pemimpin yang visioner. Mereka
memiliki tahapan-tahapan untuk melaksanakan suatu visi dalam menyapai tujuan sebuah organisasi agar menjadi sukses. Memberi inspirasi. Menurut Clauses dan Posner tahun 2007, menyatakan bahwa bawahan atau pengikut mengharapkan seorang pemimpin yang antusias, penuh semangat, dan berpendapat positif tentang masa depan. Pemimpin diharapkan mampu memberikan inspirasi, tidak cukup dengan hanya mempunyai impian, tetapi mereka juga mampu menyampaikan wawasan dengan cara tertentu yang antusias dan bersinergi, sehingga bawahan atau pengikut mampu melaksanakan hal yang sama dengan bersemangat. Menurut Bond dan Jones tahun 1980, dalam penelitiannya terhadap 801 pemimpin pria dan wanita menemukan 5 kunci komitmen, yaitu pertama, komitmen terhadap organisasi, kemudian komitmen terhadap diri sendiri, selanjutnya komitmen terhadap orang lain, dan yang terakhir yaitu komitmen terhadap tugas. Oleh karena itu, seorang pemimpin mampu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan hal yang baik, maka organisasi yang dijalankan akan berjalan dengan baik pula. Cakap adalah orang yang kompeten. Orang yang kompeten adalah orang yang memiliki kompetensi. Spencer tahun 1993 memberi pengertian tentang kompetensi. Mendasari karakteristik artinya kompetensi yang mantap dan nyata serta merupakan bagian yang kekal dalam kepribadian yang dimiliki seseorang yang dapat meramalkan perilaku dalam situasi dan tugas pekerjaan yang bervariasi dan tentunya luas. Secara kausal berhubungan berarti bahwa suatu kompetensi menyebabkan atau meramalkan perilaku dan kinerja. Referensi kriteria berarti bahwa kompetensi secara nyata memprediksi kriteria atau standar. Tahun 2013, Hoy dan Mischel menyebutkan bahwa secara umum kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, setiap pemimpin harus memiliki kompetensi kepribadian, motivasi, dan keterampilan. Yang terakhir, kredibilitas. Menurut Clausen dan Posner tahun 2007 halaman 54 menyatakan bahwa jujur, memandang ke depan, inspirasi, dan kecakapan lebih dari 2 dekade terakhir secara konsisten dipilih sebagai 4 syarat kepemimpinan yang paling penting. Hubungan penting dari 4 syarat kepemimpinan berkarakter tersebut adalah untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Ketika para bawahan atau pengikut merasa pemimpin mereka memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, kredibilitas menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya atau kredibel. Seseorang tidak akan diangkat sebagai pemimpin jika tidak dipercaya. Seseorang pemimpin sulit memimpin bawahannya jika sudah tidak dipercaya. Menurut Clausen dan Posner tahun 1997 halaman 61-62, kredibilitas seperti reputasi adalah sesuatu yang diperoleh dengan berlalunya waktu. Ini tidak datang secara otomatis bersama pekerjaan atau jabatan. Ini dimulai pada awal kehidupan dan karir kita. Orang cenderung untuk mengandaikan pada awalnya bahwa seseorang yang telah naik ke status tertentu dalam kehidupan, memperoleh gelar atau mencapai tujuan penting layak mendapatkan kepercayaan. Tetapi kepercayaan menyeluruh diberikan atau tidak diberikan hanya setelah orang-orang mempunyai kesempatan untuk lebih mengenal orang tersebut. Nah, orang yang berkredibilitas itu seperti apa sih? Mereka secara signifikan menjadi lebih, pertama, bangga untuk mengatakan pada orang lain bahwa mereka bagian dari organisasi. Yang kedua, merasakan sentuhan yang kuat dari semangat tim. Yang ketiga,
melihat nilai-nilai pribadi yang mereka miliki sama konsistennya dengan organisasi itu. Yang keempat, merasa berhubungan dan berkomitmen terhadap organisasi. Yang kelima, memiliki perasaan memiliki terhadap organisasi. Koizus dan Posner 2007-50. Sebaliknya, ketika para pengikut merasa pimpinan mereka memiliki kredibilitas yang rendah, secara signifikan mereka akan lebih merasa, pertama, menghasilkan hanya jika mereka diperhatikan dengan seksama. Yang kedua, dimotivasi terutama dengan uang. Yang ketiga, mengatakan hal-hal baik tentang organisasi di depan umum dan mencela secara pribadi. Yang keempat, mempertimbangkan untuk melihat pekerjaan lain jika organisasi memiliki masalah. Yang kelima, merasa tidak didorong dan tidak diperhatikan. Koizus dan Posner 2007. Perbedaan-perbedaan tersebut memberikan gambaran suasana organisasi. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan secara serius meningkatkan kredibilitas, akseptabilitas, moralitas, integritas, loyalitas, komitmen, energi, serta produk. Gimana nih, udah pada paham belum sama pembahasan yang dijelasin tadi? Sekarang kita lanjut yuk. Kita bahas tentang bagaimana cara membiasakan diri bertindak sesuai nilai positif. Kekuatan bertindak dan berpikir positif adalah hal yang sangat penting dalam hidup setiap orang. Manfaat fisik dan mental dari berpikir positif dan bertindak telah ditunjukkan oleh banyak orang dalam studi ilmiahnya. Berpikir dan bertindak positif dapat memberi kita lebih banyak kepercayaan diri, meningkatkan suasana hati, dan bahkan mengurangi kemungkinan terjadi depresi dan stres dalam diri kita. Setiap orang secara normatif diajarkan oleh orang tua dan budayanya tentang kejujuran dan moralitas. Pada tahun 2008, Rinakit menyatakan bahwa pada tingkat pribadi, kejujuran sudah sulit ditemukan. Orang jujur saat ini dianggap teman sejawatnya yang tidak jujur sebagai orang yang sok jujur, dimusuhi, dan disingkirkan. Orang jujur bagaikan bambu yang lurus. Bambu yang lurus ditebak lebih dahulu sehingga yang tersisa hanya yang bengkok. Akibatnya, bambu lurus cepat menghilang sehingga sulit didapat. Demikian pula halnya dengan orang yang jujur. Ketidakjujuran menyebabkan korupsi. Pada tahun 2013, Hilmi menyatakan bahwa korupsi bisa menyapu siapapun yang berdiri mengadang di depannya. Ia juga menyapu sekumpulan orang-orang soleh dari Partai Suci yang selama ini menjadi benteng terakhir pemberantas korupsi. Kita pun akhirnya tersadar, ternyata argumentasi moral belum mampu memutus mata rantai korupsi. Oleh sebab itu, terjadinya korupsi tidak hanya berputar-putar pada argumen moral saja. Dengan kata lain, korupsi bukan tidak jujur, tetapi juga soal kultur dan struktur. Akibatnya, orang sekarang ini cenderung serakah. Menurut Hilmi, kesempatan membuka cara bagi munculnya tindakan. Dalam konteks korupsi, kesempatan menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Hilmi selanjutnya menyatakan bahwa salah satu lubang hitam demokrasi yang dapat menjadi pintu masuk menguatnya struktur korupsi di Republik ini. Lubang hitam ini pula yang telah membuat anak-anak bangsa yang pintar dan jujur berubah menjadi koruptor ketika mereka memasuki dunia politik. Cara melakukan jujur menurut Koizus dan Posner adalah konsistensi antara kata-kata dengan perbuatan merupakan sarana untuk menilai kejujuran seseorang. Jujur sangat erat hubungannya dengan nilai dan etika. Kita menghargai pemimpin yang mempunyai pendirian tentang prinsip yang penting dan menolak pemimpin yang tidak yakin pada diri mereka sendiri. Bawahan atau pengikut tidak dapat percaya pada pemimpin yang tidak mampu menunjukkan nilai-nilai, etika, dan standar yang pemimpin mereka miliki. Cara lain untuk bertindak jujur adalah melakukan keterbukaan, karena keterbukaan merupakan awal dari kejujuran pemimpin. Pemimpin visioner tidak memandang sesuatu untuk kepentingan sesaat atau jangka pendek. Cara mencontohkan memandang jauh ke depan adalah dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada bawahan atau anak buah agar organisasi kita dapat bertahan. Maka kita harus melakukan strategi atau pendekatan umum jangka panjang.
yang membuat organisasi kita tetap bertahan atau tidak bubar. Cara mencontohkan sebagai pemimpin yang kompeten adalah mendemonstrasikan semua kompetensi yang dimiliki secara meyakinkan pada saat yang tepat, ketika bawahan atau pengikutnya sedang membutuhkan contoh nyata dari pemimpinnya melalui penugasan, pengarahan, pendampingan, dan pelatihan. Setelah kita membiasakan diri dengan hal positif dan kita bertindak dengan nilai positif tersebut, tentunya di sini kesempatan kita loh untuk memulai menjadi pemimpin dengan mempersuasi orang lain. Simak lagi yuk penjelasannya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu persuasi. Berikut ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama ada menurut ahli Jumantoro tahun 2001 yang mengartikan persuasi sebagai tujuan mengubah sikap dan tingkah laku orang baik dengan lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada menurut ahli Azwar tahun 1997, persuasi merupakan usaha mengubah sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif. Dan yang terakhir ada menurut Kahkavi tahun 1993 yang mengartikan persuasif merupakan kegiatan psikologis untuk mengubah sikap, pendapat, atau tingkah laku tanpa menggunakan ancaman, kekerasan, kekuatan, penekanan, pemerasan, pemboikotan, penyuapan, teror, dan intimidasi, tetapi menggunakan empati, kesabaran, dan penuh perasaan. Setelah memahami dasar kepemimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tidak mungkin berlangsung tanpa ada upaya memotivasi bawahan atau orang lain. Dalam artian, pihak lain atau bawahan dapat patuh mengikuti apa kata sang pemimpin hanya jika sang pemimpin tersebut mampu mendorong atau memotivasi bawahan untuk terdorong melakukan suatu tindakan yang terarah pada tujuan bersama. Para karyawan atau rekan kerja yang dimotivasi memiliki beragam kepribadian dan beragam motivasi, maka hal-hal berikut ini layak untuk disimak dalam rangka menjadi pemimpin yang mampu memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan dari sebuah unit kerja atau sebuah organisasi. Sebagai seorang mahasiswa, kita dapat memulai untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara memahami karakter-karakter dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin diantaranya adalah pemimpin harus memiliki pengalaman, kemudian pemimpin harus memiliki pengetahuan, serta pemimpin harus memiliki kemampuan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki sifat atau kepribadian dari seorang pemimpin, kemudian ia harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang pemimpin juga dapat membagi ilmu dan mengajak orang lain untuk bersikap positif, sehingga mampu menggerakkan sebuah organisasi dengan baik. Langkah persuasif yang dapat kita lakukan adalah mulai dari lingkungan sekitar kita hingga ke lingkungan luar. Salah satu contohnya adalah mengajak orang lain untuk tekun dalam melaksanakan tugas. Khususnya kita sebagai seorang mahasiswa, tugasnya adalah belajar. Selain itu, kita juga dapat mengajak dan mengingatkan orang lain untuk berperilaku baik dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Pepatah mengatakan, to be a good leader, you need to use your heart, demonstrate your heart, and act with your guts. Sehubungan dengan perusahaan yang materi ini dibahas, yang bergerak di bidang perminyakan, maka motivation like is a fire, unless you keep adding fuel it, and it dies.
Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum sama pembahasan-pembahasan yang sudah dijabarkan tadi? Aku harap sih semuanya sudah paham. Nah, untuk menutup video dari pembahasan kali ini, aku akan kasih kesimpulan nih. Jadi, membiasakan diri menjadi contoh itu sangat penting dengan menunjukkan nilai positif seperti jujur, memandang ke depan, memberi inspirasi, cakap, dan kredibilitas. Dengan begitu, kita bisa bertindak sesuai dengan nilai positif dengan memberi kita lebih banyak kepercayaan diri, meningkatkan suasana hati, dan bahkan mengurangi kemungkinan terjadinya stres dan depresi dalam diri kita. Nah, dari sini nih, kita bisa mulai menjadi pemimpin dengan mempersesi orang lain. Untuk kamu, terima kasih ya yang sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa di like dan komen. Semangat ya untuk berproses. Kami dari kelompok 3, pamit undur diri. See you, bye-bye.